Nah, untuk teman-teman semua, sebentar lagi ada rekrutmen atau pendaftaran Pantarlih, yaitu dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Januari 2023. Nah, di video ini kita akan bahas terkait dengan Pantarlih seperti apa nanti pembahasannya. Silakan tonton video ini sampai akhir, dan terutama untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Baik, tidak lama-lama kita langsung saja ke pembahasannya berikut ini. Bagian B, mekanisme pembentukan Pantarlih. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 52 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih. 2. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi A. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih, B. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih, C. Penelitian administrasi calon Pantarlih, D. Mengumumkan hasil seleksi calon Pantarlih, D. Menetapkan nama hasil seleksi Pantarlih. 3. Uraian kegiatan dalam pengangkatan calon Pantarlih sebagai berikut. A. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih. Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih, PPS 1. Mengumumkan pendaftaran paling lama 3 hari, dan 2. Mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. B. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih. Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon Pantarlih, PPS 1. Menerima pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran. 2. Menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih secara fisik. Dan 3. Membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih. C. Penelitian administrasi calon Pantarlih. Pada tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih, PPS 1. Melakukan penelitian administrasi calon Pantarlih dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 hari setelah tahapan pendaftaran berakhir. 2. Melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih. Dan 3. Menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 hari setelah penelitian administrasi berakhir yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara. D. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih. Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih, PPS 1. Menentukan calon Pantarlih sebagai Pantarlih yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. 2. Menyampaikan hasil seleksi Pantarlih kepada KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 3 hari sebelum masa pembentukan Pantarlih berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten atau Kota. 3. Mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih. Dan 4. Mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. E. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih. Dalam penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, PPS 1. Menetapkan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlih paling lambat 1 hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten atau Kota. 2. Mengangkat dan melantik calon Pantarlih yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja Pantarlih yang dilakukan secara luring
Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan, pelantikan dapat dilakukan secara daring. Dan 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan Pantarlih kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. 4. Ketentuan lain pengangkatan Pantarlih sebagai berikut. A. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi 1. Pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan, atau 2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan. PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi. B. Mekanisme penunjukan calon Pantarlih. 1. Memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon Pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan. 2. Menetapkan kebutuhan jumlah calon Pantarlih untuk dipenuhi dan jumlah kekurangan yang dituangkan dalam berita acara. 3. Menginformasikan kepada Panwas kelurahan atau desa terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan. 4. Meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja Pantarlih untuk melakukan penunjukan calon Pantarlih. Dan 5. Melakukan verifikasi administrasi terhadap calon Pantarlih yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin itu saja untuk teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh koreksi di kolom komentar. Ini hanya sebagai bahan untuk belajar bersama. Dan semoga video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang mungkin nanti berminat untuk mendaftar menjadi Pantarlih ini, terutama mungkin teman-teman yang gagal di PPS bisa untuk mendaftar di Pantarlih ini, sehingga ini adalah sama-sama kegiatan pemilu dan kita juga bisa ikut menyukseskan pemilu tahun 2024. Itu saja dari saya, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan boleh juga teman-teman share di media sosial teman-teman masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.